Gutacavat lapidem non vi sed sepe cadendo adalah pepatah bahasa Latin yang mengartikan bahwa tetesan air melubangi batu bukan karena kekuatannya, tetapi karena tetesan yang terus menerus. Salve Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Pepatah bahasa Latin ini mau mengatakan kepada kita semua bahwa segala sesuatu yang dijalani dengan terus-menerus, dengan ketekunan, dengan kesetiaan, akan berbuah manis, entah cepat ataupun lambat. Kita tidak tahu, kadangkala hasilnya cepat, kadangkala butuh waktu yang panjang, butuh perjuangan. Tetapi satu yang pasti, bahwa kita yang setia, kita yang bertekun, sekeras apapun itu pasti bisa dilewati. Maka dalam bacaan Injil kita dengar tentang kisah perumpamaan seorang janda dengan seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan. Maka dari dua tokoh ini kemudian kita bisa memahami bahwa kekuatan doa dan permohonan yang terus-menerus, yang dilakukan dengan penuh harapan, yang dilakukan dengan penuh iman, akan bisa mengubah sesuatu yang tidak mungkin tadi, mengubah sesuatu yang keras untuk bisa jadi lembut. Bukan dengan kekuasaan, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kesetiaan, dengan permohonan yang terus-menerus. Kisah janda dan juga hakim yang tidak takut akan Tuhan ini, pertama kita belajar atau mengerti dan mengenal. Hakim yang tidak takut akan Tuhan, itu berarti dia bertindak sesuka hatinya, mengadili dengan pengetahuan dan juga kemampuan serta keinginan pribadinya. Karena pasti adil atau tidak adil, benar atau tidak benar, itu tidak menjadi standar bagi dia, karena dia sendiri tidak takut akan Tuhan. Maka itu menjadi gambaran bahwa dia menjadi hakim yang memutuskan atau menyelesaikan satu perkara menurut kehendaknya, berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan lain sebagainya. Sebaliknya seorang janda miskin ini yang terus-menerus datang. Sebagai seorang janda pasti dia bersoalan dengan entah harta benda, warisan dengan anggota keluarganya, ataupun ada perkara-perkara lainnya. Dia tidak punya siapa-siapa. Maka di sana dia bersandar pada Tuhan, bersandar pada imannya dengan keyakinannya bahwa ketika ia minta terus-menerus pasti akan dikabulkan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, dari kisah ini kemudian kita belajar bersama bahwa di hari Minggu Misi ini, sebagai orang yang percaya kepada hakim yang sejati, yakni Yesus Kristus, maka kita dipanggil untuk terus bertekun dan terus setia berdoa. Akan dikatakan tidak jemu-jemu untuk berdoa. Maka kita juga percaya bahwa dalam situasi apapun, entah susah maupun senang, kita terus bertekun di dalam doa. Saudaraku, berdoa pasti atau mungkin yang kita alami itu membosankan. Bahkan kita lelah. Kita baru berjuang, baru 1-2 langkah tetapi kemudian putus asa. Ataukah sudah di pertengahan jalan tapi kemudian kita merasa lelah lalu berhenti, atau sudah jalan jauh sekali tapi kita merasa bahwa semuanya sia-sia lalu berhenti. Janda miskin ini kemudian mengingatkan kepada kita bahwa kesetiaan kitalah yang kemudian menghantar kita kepada kebahagiaan. Doa akan menjadi membosankan ketika hanya diisi dengan permohonan terus-menerus. Maka ketika permohonan tidak dikabulkan, kemudian kita lelah dan bosan. Doa yang ditekankan oleh Tuhan adalah
perjumpaan dengan Allah yang di dalamnya orang beriman menikmati kebersamaan dengan Allah dan berkomunikasi tanpa batas. Doa menjadi senjata dan kekuatan untuk mengalahkan dan memenangkan setiap peperangan kehidupan ini. Dalam bacaan pertama kita mendengar bahwa Musa ketika orang Israel menghadapi bangsa Amalek, dia dengan Harun dan Hur naik ke atas, berdoa, menaikkan tangan, bermohon kepada Allah. Dan ketika tangan terangkat, maka Israel akan memenangkan setiap peperangan. Sebaliknya ketika Musa menurunkan tangan, maka Israel akan dikalahkan. Maka Harun dan Hur juga membantu memegang tangan Musa supaya jangan sampai tangan itu jatuh. Dan ketika mereka sudah lelah, mereka taruh dengan batu supaya tangan tetap begini. Mau menegaskan bahwa kesetiaan kita untuk berdoa, bersyukur, berkomunikasi dengan Allah, tinggal di dalam Dia, itulah yang kemudian memenangkan kita dalam setiap pertandingan kehidupan. Dan ketika kita percaya bahwa kita bisa memenangkan itu dengan doa, karena Allah sendiri melengkapi kita dengan sabda-sabdanya. Dalam bacaan kedua kita dengar bahwa Allah sudah memberikan kita sabdanya yang menuntun, mengingatkan dan menyadarkan kita. Maka kita yang sudah diperlengkapi ini juga dipanggil supaya selalu setia seperti janda tadi, meskipun ditolak terus-menerus, untuk bisa mengalami sukacita dan kebahagiaan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Paus dalam hari Minggu Misi ini memberi pesan kepada kita dengan tema yang luar biasa, misionaris pengharapan di antara segala suku bangsa. Janda dalam kisah Injil adalah contoh pesiara pengharapan yang terus-menerus meminta karena iman akan Allah. Kasih dari hakim yang mengabulkan permohonan mengingatkan kita bahwa hakim yang takut akan Allah saja berbuat baik karena permohonan tanpa henti. Apalagi Bapamu di surga. Sang hakim agung akan memberikan yang terbaik bagi kita. Karena itu melalui doa kita kembali ke sumber mata air sejati, yakni Kristus, agar kita mengalirkan air yang jernih, kebaikan, cinta kepada semua bangsa. Paus berpesan agar kita melanjutkan karya misi misionaris pengharapan, menjadi tanda hati Kristus dan kasih Bapa dengan merangkul semua bangsa. Mari kita menjadi manusia pendoa, karena dengan doa kita menjaga percikan api pengharapan itu yang besar, menerangi dan menghangatkan semua orang di sekitar melalui tindakan dan gerakan konkret. Teruslah berpartisipasi aktif dalam karya misi dengan kesaksian hidup melalui doa, pengorbanan, dan juga kemurahan hati. Semoga cahaya pengharapan Kristiani terus menerangi setiap orang sebagai pesan cinta kasih Allah bagi semua orang. Selamat hari Minggu, selamat hari Minggu Misi. Teruslah bermisi mulai dengan setia dalam doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.